rasanya jadi seorang waria gitu? Seolah-olah ada yang nggak beres gitu pada diriku. Hai guys, welcome back to the Waris Channel. Kembali lagi bersama aku Ventika. Kali ini kita mau ngebahas sesuai judul, bagaimana rasanya menjadi seorang waria. So, sebenarnya aku sebenarnya udah tobat sih untuk nyebut diriku ataupun teman-teman yang lain itu waria, karena semua kan berevolusi kan, jadi kata penyebutan juga itu berevolusi. Nah, ada perbaikan gitu. Jadi untuk sekarang itu kata yang tepat, yang benar untuk penyebutan diriku ataupun teman-teman yang lain yang seperti diriku adalah transpuan. Kalau dulu aku juga masih nyebut diriku ataupun teman-teman yang lain adalah waria. Cuman sebenarnya untuk saat ini penyebutan kata waria itu juga masih cukup bagus dibanding zaman dahulu. Kalau dulu kan penyebutannya itu yang masih kasar ataupun kata ejekan, yaitu banci atau bencong gitu. Nah, kalau untuk sekarang udah berevolusi dari kata yang tadi ejekan berubah menjadi dulu wadam, terus ke waria, sekarang menjadi transpuan. Nah, makanya kalau teman-teman perhatiin portal-portal berita gitu, kalau ada berita tentang orang seperti aku pasti sudah menyebut cara penyebutannya itu sudah berubah menjadi transpuan. Nah, itu aku apresiasi banget sih untuk portal-portal berita yang sudah memperbaiki penyebutan untuk golongan seperti diriku. Oke, so kita ke topik pembahasan. Oke guys, tapi karena aku pengen general ataupun inklusi, oke, nggak apa-apa di video kali ini gue masih memakai kata waria gitu, karena gue pengen general ataupun inklusi gitu. Terus kembali ke topik itu, gimana sih rasanya menjadi waria? Ya, rasanya sebenarnya pertanyaan ini konyol gitu. Rasanya ya biasa aja, sama halnya seperti kalian gitu. Gimana rasanya jadi laki-laki, gimana rasanya jadi perempuan. Nah, itu juga yang terjadi pada diriku. Kalau ditanya gimana rasanya menjadi seorang waria. Jadi guys, sebenarnya pertanyaan ini enggak ini banget sih. Jadi guys, nggak usah dipertanyakan gitu loh. Ini nggak penting gitu untuk dipertanyakan, karena seolah-olah kalau kalian bertanya gimana rasanya jadi seorang waria gitu, seolah-olah ada yang nggak beres gitu pada diriku. Padahal kalau kata orang awam, padahal semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan normal gitu. Mulai dari tubuh, fungsi tubuh, mata, penciuman, penglihatan, pikiran, akal, semuanya sehat dan normal. Terus sebenarnya aku sebenarnya udah nggak bukan males sih, nggak mau dan emang nggak boleh memakai kata normal untuk untuk kondisi seorang manusia gitu. Gini, ketika seseorang misalkan kondisinya kayak ODGJ, nah kalau dulu kan mereka itu disebutnya tidak normal gitu, pokoknya gila, tidak normal gitu. Nah, setelah makin kesini penempatan kata normal itu disadari bahwa itu tidak tepat. Akhirnya dirubah menjadi ODGJ.
Nah, contohnya lagi seperti pada orang yang disabilitas. Kalau dulu kan disebutnya tidak normal, ya kan? Misalkan yang kayak cacat fisiknya, misalkan cacat kaki, cacat tangan, telinga dan sebagainya. Kalau dulu itu disebutnya tidak normal. Nah, makin ke sini berevolusi, kata penyebutannya semakin membaik. Nah, dirubah menjadi disabilitas. Nah, sama halnya untuk orang seperti diriku, untuk waria gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh memakai kata normal dan tidak normal. Misalkan kalau orang awam sebut bilang, misalkan kalau cewek dan kalau perempuan dan laki-laki normal, kalau waria tidak normal. Nah, itu sebenarnya nggak boleh guys. Nah, makanya kalau dulu itu waria itu kan dimasukinya ke golongan apa itu, PMKS, penyandang masalah kesejahteraan dan sosial. Nah, kalau sekarang udah dihapus deh. Nah, terus ada juga sekarang yang masih apa namanya bukan berlaku sih, maksudnya masih banyak orang memakai kata normal dan tidak normal. Nah, aku kasih tahu guys, sebenarnya pemakaian kata normal dan tidak normal ini tidak bagus ataupun tidak boleh, karena ketika ada kata normal, otomatis ada lawannya. Kata normal ini adalah kata yang diskriminatif ataupun yang intoleran gitu, karena ada lawan katanya normal dan tidak normal gitu. Nah, oke, mungkin kalau untuk suatu kondisi di beberapa aspek gitu, kata ini boleh dipakai, bisa dipakai. Misalkan untuk cuaca gitu, gimana keadaan cuacanya gitu, cuacanya normal kok gitu. Misalkan lagi, gimana keadaan mesinnya bagus kok, berjalan dengan normal. Oke, bisa dipakai. Tapi kalau untuk kondisi seseorang ataupun untuk diobjekkan ke manusia, kata normal dan tidak normal ini sebenarnya tidak boleh guys. Jadi stop untuk stop untuk memakai kata normal dan tidak normal. Itu aku sangat menyayangkan sih. Ada juga beberapa teman-teman transpuan, teman-teman waria yang masih menggunakan kata normal dan tidak normal. Ada banyak teman-teman waria yang berani gitu nyebutin dirinya itu tidak normal gitu. Ada, aku lihat salah seorang waria, salah seorang teman waria di platform ini, dia itu terang-terangan mengakui dan menyebutkan dirinya itu tidak normal, padahal followersnya banyak. Itu aku sangat menyayangkan banget. Cuman aku paham karena mungkin dia belum yang paham akan gender, seksualitas, orientasi, identitas gitu, ekspresi. Nah, terus jadi itu aku aku kasih tahu aja bahwa penyebutan kata normal dan tidak normal ini tidak boleh dipakai untuk sesama manusia, untuk kondisi seseorang gitu. Terus bagaimana, kenapa bisa seseorang menyebutkan dirinya itu tidak normal? Karena dia itu yang kayak tadi ya, yang aku ceritain, yang nyebutin dirinya itu tidak normal, itu teman waria kan, teman waria juga. Nah, dia menyebutkan dirinya itu tidak normal karena sebenarnya dia sudah mengenali dirinya, dia waria. Dia kan sudah berpenampilan seperti waria. Dia cerita juga kalau dia itu
orientasinya juga terhadap laki-laki, terus penampilan dia, perasaan dan penampilan dia seperti wanita, tapi dia menyebutkan dirinya tidak normal. Nah itu adalah kondisi seseorang, dia sudah mengenali siapa dirinya, namun dia tidak menerima ataupun menolak atas dirinya. Dia mengenali tapi dia menolak, dia tidak menerima dirinya. Nah itu kondisi seperti itu banyak biasanya teman-teman yang mungkin belum banyak pemahaman atas dirinya. Nah aku juga pernah sih mengalami di fase itu, dimana diriku mengenal gitu kalau diriku tuh emang waria gitu, tapi seperti tidak menerima gitu. Jadi aku masih kayak mendiskriminasi diriku sendiri gitu karena tidak menerima. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena konstruksi dari masyarakat gitu, yang misal dari berbagai hal gitu, misalkan dari adat budaya agama gitu, yang ibaratnya mengkonstruksikan seseorang dari gender, fisik, penampilan, identitas, jenis kelamin gitu. Nah makanya ada kondisi-kondisi seperti teman Wari yang tadi, yang dia menyebutkan dirinya tidak normal karena dia seorang waria. Padahal kata normal ini tidak boleh dipakai untuk kondisi seseorang terhadap manusia. Begitu gengs. Begitu gengs. So, apa lagi? Ya, kembali lagi ke jika ditanya ya gimana perasaan kakak, biasanya gitu. Sebenarnya kalau pertanyaan ini gimana ya, bikin puyeng gitu. Soalnya kalau dijawab jadi kayak gini, bikin aduh gimana ya, bikin puyeng, tapi nggak dijawab banyak yang nanya gitu. Kak gimana sih rasanya jadi waria gitu. Nah so guys, nggak usah lagi pertanyaan itu, oke? Nggak usah bertanya. Kenapa? Kalau kalian bertanya hal seperti itu, gimana sih kak rasanya jadi seorang waria, seolah-olah jadi seorang waria itu ada hal yang nggak beres. Itu nggak benar guys, semuanya beres kok. Mulai dari fisik, pemikiran beres. Biarpun aku tahu masyarakat pasti tetap dengan pandangan konstruksinya yang memandang ataupun melihat orang seperti diriku ini adalah orang yang aku bingung deh, yang kayak yang nggak wajar, ada yang nggak beres, tidak waras gitu. Aku sadar gitu ada pemikiran itu, tapi kembali lagi karena mereka tidak memahami, tidak mengenal kondisi dan orang seperti diriku gitu. Jadi kalau aku sih sebenarnya sekarang udah nggak ambil pusing. Mungkin teman-teman yang lain di luar sana mungkin ya masih gitu. Ya itu tergantung tergantung seseorang sih. Maksudnya dia itu kapasitasnya udah seperti apa, gimana, dia sudah memahami belum, sudah menerima belum gitu dirinya siapa gitu. Nah itu tergantung masing-masing lah ya. Jadi kalau diriku sudah tidak memusingkan atas konstruksi masyarakat di luar sana gitu, yang ngejudge tanpa mengenal, tanpa mengetahui, tanpa paham betul siapa diriku dan seperti apa gitu gengs. So mungkin itu dulu sih kalau untuk kalau untuk pertanyaan bagaimana rasanya menjadi seorang waria gitu. Jadi semoga
apa yang sudah aku jelaskan ini adalah membantu untuk menjawab gitu apa pertanyaan-pertanyaan yang sudah keluar, bahkan mungkin ada beberapa orang yang belum mempertanyakan tapi di pikirannya tersirat gitu, gimana sih perasaan mereka, gimana sih emang rasanya seperti apa sih gitu jadi waria gitu. So itu dulu gengs. By the way, jangan lupa di like, comment, dan subscribe karena di next berikutnya bakal ada konten seru. Aku bakal mewawancarai seseorang di mana dia adalah seorang pemuka agama. Aku nggak mau sebutin di sini dulu. Yang sekarang dia memutuskan untuk jadi seorang gay. Dan satu lagi bakal ada wawancara terhadap teman aku di mana dia adalah mengklaim kalau dirinya adalah waria muslimah. Maksudnya yang dia itu kayak ya dia waria tapi dia juga suka dalam hal agama gitu. Jadi ya kayak misalkan ya dia suka yang berbau-bau agama gitu. Ada kok waria juga ada yang kayak gitu gengs. Jadi jangan salah paham bahwa waria itu tidak tidak taat terhadap keyakinan segala macam gitu. Jangan salah, waria laki-laki perempuan sama kok. Ibaratnya ada yang seperti A, ada yang seperti B. Nah, perempuan ada yang seperti A, ada yang seperti B. Waria juga gitu. Ada yang seperti A, ada yang seperti B. Jadi jangan ngejudge seseorang tanpa mengetahui dulu. Jangan karena ngelihat fisiknya, gendernya, ekspresinya gitu. Oke, so mungkin ini dulu gengs penjelasannya. Sampai jumpa di video berikutnya karena aku udah mulai merasa ngantuk. Sampai jumpa di video berikutnya, bakal ada penjelasan-penjelasan seru yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang ada di sini. So, thank you for watching. See you in the next video. Mwah.